Untuk gasnya alhamdulillah udah responsif. Berbet ya. Oke, yaitu kendalanya seperti itu ya. Jadi langsung saja kita bongkar untuk pelepasannya seperti biasa ya. Dan ini saya sengaja nggak di videoin ya untuk pembongkaran awalnya karena untuk mempersingkat waktu ya. Ini udah kebongkar seperti ini. Untuk bagian blok sehernya ya atau bagian bloknya ini udah kelihatan baret parah ya. Baretnya tuh parah banget. Udah kayak cakaran badak ya. Tuh, parah atas bawah udah parah banget. Ini gara-garanya karena telat oli kata pemiliknya, pernah kekurangan oli. Ini untuk sehernya seperti ini. Sehernya juga udah lumayan baret ya. Lumayan baret, tapi baretnya itu masih di bawah ring ya. Jadi makanya dia ngebulnya tuh ngebul tipis ya. Jadi pas saat posisi digas geber, dia mau keluar asap. Jadi baretnya tuh belum sampai melewati ring sehernya ya. Kalau baretnya udah melewati ring seher, otomatis ngebulnya akan seperti motor 2 tak ya. Parah asapnya. Dan ini untuk headnya, di sini terlihat ya, oli-olinya itu sampai berlendir seperti ini. Ini entah kualitas olinya atau gimana ya, kita juga nggak tahu. Namun di sini terlihat olinya itu kayak lendir ya, berlendir, gosong. Ya, alhamdulillah ini selanjutnya udah kita belanjakan ya untuk spare partnya, dan untuk bloknya udah kita quarter ya, seperti ini hasil quarterannya ya. Karena ini prosesnya proses oversize ya, atau memperbesar seher. Satu untuk uh, pengirit biaya juga ya. Karena kalau distandarin lagi kan lumayan duitnya ya. Ini kita pakai sehernya merek RKN ya, dan ini untuk plat-plat bagian headnya udah kita bersih-bersihkan ya. Udah kita bersih-bersihkan dari bekas-bekas oli, dan untuk klepnya udah kita pasang ya. Dan untuk bagian lubang knalpot juga udah kita bersih-bersihkan semua. Dan untuk setelan klepnya di sini saya klep untuk bagian X saya setel 0,15, dan untuk bagian in-nya kita setel 0,15 ya. Oke, seperti ini. Lanjut nanti kita mulai pemasangannya ya. Seperti apa? Kita bareng-bareng ya, kita lihat ini spare partnya. Dan itu udah kita tutup dulu ya menggunakan kain ya, takutnya kemasukan baut atau apa gitu ya. Ini untuk sehernya ya. Seher bekasnya ya. Seperti ini terlihat ya, parah banget. Ini gegara telat oli atau kehabisan oli ya. Jadi gancet. Alhamdulillah ini udah kita mulai proses selanjutnya, yaitu proses pemasangan pistonnya atau pemasangan sehernya ya. Sebelum pemasangan sehernya kita pastikan kita bersihkan dulu ya untuk bagian blok sehernya. Kita bersihkan dengan maksimal ya. Kita bersihkan menggunakan bensin dan kita semprot ya. Kita lap menggunakan lap kering, lap bersih ya. Terus untuk selanjutnya yaitu kita mulai proses pemasangan ring pistonnya. Ring pistonnya kan di sini ada 3 macam ya, yaitu ring cacing, dan kedua ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ya. Untuk ring cacingnya ya, yang lengkung-lengkung seperti itu sambungannya itu menghuruf M ya, menghuruf M, jangan sampai terbalik ya, menghuruf M. Dan untuk ring selanjutnya itu ada ring 2 tebel-tebel ya, warnanya bisa teman-teman lihat warnanya berbeda ya. Yang satu agak buluk, yang satu lumayan cerah ya. Dan yang agak buluk itu di tengah ya, di tengah, dan yang bening itu di atas ya. Dan untuk pemasangannya ada kodenya di situ, terlihat di sisinya ya, kode atau angka itu mengarah ke atas ya atau ke ujung piston.
jangan sampai terbalik ya teman-teman. Dan setelah ring udah kita terpasang, jangan lupa kita oleskan juga atau kita teteskan oli ya, oli baru ya, jangan pakai oli bekas, oli baru, agar untuk melumasi si bagian ring pistonnya ya. Dan kita bersihkan juga untuk bagian mesin crankcase-nya ya di sini. Mesinnya kita masukkan dulu, kita tutup ya menggunakan kain ya, takutnya aku masukkan sepi yang pengancingan seher ya, soalnya agak susah juga. Nah seperti itu ya, udah terpasang untuk pengunci pen sehernya. Lalu selanjutnya yaitu kita mulai pemasangan blok sehernya. Dan blok sehernya kita lem dulu ya, lemnya kita ratakan, jangan terlalu banyak ya, jangan sampai beleberan kemana-mana, secukupnya aja asal rata ya. Dan untuk packingnya jangan lupa kita pasangkan lagi dan kita oleskan juga sebelum pemasangan sehernya ya. Dan ini selanjutnya yaitu proses pemasangan bagian headnya ya, bagian headnya. Dan untuk packingnya jangan sampai lupa ya, bagian headnya packingnya kita lem dulu seperti ini, kita ratakan ya, jangan sampai ada yang tidak terkena lem ya, takutnya nanti akan bocor kompresinya, nanti akan timbulnya si air radiatornya nanti akan muncrat-muncrat ya, atau blubuk-blubuk seperti ayam mendidih ya. Itu bisa disebabkan karena packingnya bocor ya, packingnya bocor, jadi kompresinya itu keluar ya, mengenai si air radiator. Dan kita jangan lupa kita kencangkan ya menggunakan kunci 14, kunci pas 14. Oke seperti ini. Dan baut yang di samping ada dua, baut 10 ya, kita pasangkan juga baut panjangnya, kita kencangkan ya semaksimal mungkin. Dan untuk bagian gear keteng ya atau gear knock, itu untuk pengetopannya ya bisa kita lihat dari poros magnet ya, ada di poros magnet itu ada centilan ya atau kancingan, itu mengarah ke depan ya, lurus sejajar mengarah ke depan lurus. Dan untuk bagian gear knocknya di situ ada garis ya, itu juga lurus menghadap lurus sejajar, jangan sampai salah ya. Itu cara pengetopannya seperti itu. Lalu sudah kita, selanjutnya kita mulai pengecekan atau pengecekan untuk kompresinya ya, apakah ada kompresinya atau enggak ya. Di sini bisa kita lihatkan ya, kompresinya lumayan padat ya, ada tandanya cetak seperti itu tandanya kompresi padat. Langsung kita lanjut. Oke, setelah kompresi sudah kita cek dan alhamdulillah kompresinya padat, yaitu selanjutnya kita mulai pemasangan untuk untuk businya dan untuk water pumpnya ya. Kita mulai pasangkan, kita kasihkan oli dulu secukupnya ya. Untuk bagian pelatuk-pelatuknya, roll pelatuknya kita teteskan oli dulu. Dan untuk bagian tutup headnya ya, jangan lupa packing karetnya ya, packing karet tutup headnya kita oleskan menggunakan gemuk aja ya, jangan menggunakan lem ya. Kalau soalnya menggunakan lem biasanya sering terjadi kejepit karetnya, nanti akan cepat bocor ya. Tapi kalau menggunakan gemuk dia akan bisa maksimal ya, nggak ada yang kejepit. Oke, kita mulai lanjut, mulai pemasangan water pumpnya. Oke, selanjutnya setelah water pump sudah terpasang dan untuk TB-nya sudah terpasang, itu selanjutnya kita tinggal menyambungkan ke rangka mesinnya ya, atau ke rangka bodinya ya, ke rangka motornya. Maklum di sini saya nggak ada yang bantuin, jadi sendiri ya, lumayan agak susah juga ya, harus sabar, telaten ya. Di sini saya menggunakan bantuan, yaitu bantuan menggunakan dongkrak ya untuk mengangkatnya. Dan pelan-pelan kita masukkan dulu untuk asnya ya. Setelah asnya udah masuk baru kita bisa tenang ya. Terus lalu kita pasangkan juga untuk shock belakangnya, bautnya kita pasangkan. Nah, selanjutnya yaitu mulai untuk penerapan kabel-kabel sensornya ya, jangan sampai ada yang lupa tidak terpasang ya. Kita pastikan semua untuk kabel sensornya kita bersihkan dulu sebelum kita pasang kembali. Bersihkan dulu untuk bagian soket-soketnya ya, dari debu-debu, kotoran-kotoran ya. Lalu kita mulai pemasangan ke semula lagi. Oke, seperti ini ya. Mbak iya sing full senyum sayang, biar aku semangat berjuang. Itu kita mulai tes
seperti apa. Oke, langsung kita starter. Langsamnya pun alhamdulillah kembali ke normal ya, karena sebelumnya langsamnya itu ngaco ya, baru-baru bisa langsam, kadang-kadang malah mati. Sekarang mulai kita tes untuk gasnya ya. Untuk gasnya alhamdulillah udah responsif ya, udah responsif untuk gasnya.